Tetapi sesungguhnya Roy Suryo bukan hanya berperkara dengan pelapor, tapi berperkara khususnya umat Buddha dan umumnya seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda, Mbak Elsa Sharif, merasa tidak tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo di Meme itu, berarti Anda sebagai warga bangsa Indonesia yang punya prinsip Buddha Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Masih terkait dengan Roy Suryo. Roy Suryo ataupun pengacaranya ya, saya kira satu paket nih statementnya. Menurut saya tidak mutu sama sekali, sangat berlebihan meminta dia dimediasi antara pelapor oleh Kapolda Metro Jaya. Mungkin karena merasa sebagai mantan menteri gitu ya, dari kasus penodaan agamanya, minta dimediasikan untuk damai dengan pelapor. Yang memediasi adalah Kapolda Metro Jaya. Maaf Mbak Elsa Sharif ini ya pengacaranya. Roy Suryo itu memang dilaporkan oleh pihak tertentu termasuk perwakilan umat Buddha dalam kasus penodaan agama stupa Candi Borobudur. Tetapi mohon maaf, ini sesungguhnya bukan urusan pribadi antara Roy Suryo dengan pelapor. Pelapor hanya mewakili saja sebagai pihak persyaratan untuk kasusnya dibawa di ranah hukum. Tetapi sesungguhnya Roy Suryo bukan hanya berperkara dengan pelapor, tapi berperkara khususnya umat Buddha dan umumnya seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda, Mbak Elsa Sharif, merasa tidak tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo di Meme itu, berarti Anda sebagai warga bangsa Indonesia yang punya prinsip Buddha Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diragukan. Ya, walaupun tentu saja posisi Anda hari ini secara profesional sebagai lawyernya. Tetapi argumen Anda itu menurut saya menyakiti kita semuanya. Mengkedirkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Roy Suryo. Seolah-olah ini perkara antara Roy Suryo dengan pelapor saja. Tidak melihat substansi masalahnya. Substansi persoalan adalah karena Roy Suryo merusak nilai-nilai berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal bagaimana menjaga kerukunan umat beragama. Jadi kesalahan yang Roy Suryo lakukan itu bukan urusan pribadi antara Roy Suryo dengan pelapor, Mbak Elsa Sharif. Tapi dengan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, dengan bangsa dan negara ini, khususnya juga lebih khusus lagi dengan umat Buddha yang merasa simbol agamanya dilecehkan oleh Roy Suryo. Jadi kalaupun kemudian sang pelapor ini meminta maaf, belum tentu selesai urusannya. Bahkan sang pelapor seandainya dimediasi kemudian mencabut laporan, ini menurut saya kurang ajar. Karena yang dirugikan bukan hanya kalian, bukan hanya pelapor ansih secara pribadi. Tetapi ini adalah melukai, menodai rasa kita di dalam berbangsa dan bernegara, menodai kerukunan umat beragama. Satu itu, Mbak. Yang kedua,
Anda mengatakan bahwa kalau dimaafkan kan selesai. Contohnya Pak Jokowi juga memaafkan. Pak Kapolda Metro Irjen Fadil dihina memaafkan. Ya karena itu persoalan pribadi. Pak Fadil Kapolda Metro Jaya memaafkan orang yang mengubah profilnya di Wikipedia. Dimaafkan karena itu persoalan pribadi dia. Persoalan yang mengedit profilnya dengan Pak Kapolda secara pribadi. Bukan persoalan yang menyangkut bangsa dan negara. Begitu juga Pak Jokowi sering, bahkan hampir seluruhnya dimaafkan oleh beliau terkait orang-orang yang melecehkan, menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menyemburkan ujaran kebencian dengan Pak Jokowi. Karena itu persoalan pribadi, menyangkut penghinaan kepada pribadinya Pak Jokowi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini bukanlah persoalan pribadi Mbak Elsa Sharif. Ini adalah persoalan bangsa dan negara. Karena apa yang dilakukan oleh Roy Suryo bisa menghancurkan bangsa dan negara jika ini dibiarkan terus-menerus. Bisa menghancurkan rasa kebersamaan, kerukunan umat beragama. Kalau itu dibiarkan terus kemudian muncul pembenci-pembenci, pemfitnah yang lain, penghina-penghina agama yang lain, maka akan potensi yang bisa terjadi adalah clash, bentrok antar umat bernegara, antar umat beragama. Dan kalau itu terjadi, hancur Indonesia di ambang pintu. Perang saudara bisa terjadi. Jadi ini bukan persoalan sepele Mbak Elsa Sharif. Ini bukan persoalan kecil yang selesai dengan saling memaafkan antara pelapor dengan terlapor. Antara pelapor Roy Suryo dengan Roy Suryo. Dimaafkan secara manusiawi oke. Tetapi secara hukum saya kira anak-anak bangsa di Indonesia ini yang mencintai tanah air, yang mencintai kerukunan umat beragama belum tentu akan bisa memaafkan. Dan saya yakin tidak akan bisa memaafkan. Dan sejauh ini yang saya amati, dalam kasus-kasus penodaan agama, belum pernah ada persoalan hukum, belum pernah ada tersangka dalam kasus ini yang selesai di perdamaian, dimaafkan, kemudian kasusnya selesai. Hampir seluruhnya berujung di pengadilan dan vonis. Dan saya sepakat dengan ini, karena ini memang tindakan kriminal, tindakan pidana yang membahayakan bangsa dan negara, bukan membahayakan antar satu dua orang. Saking seriusnya kasus penodaan agama, apa yang pernah dilakukan oleh Ahok 2017 yang lalu, walaupun sesungguhnya tidak seluruhnya pakar ahli sepakat bahwa itu adalah kasus penodaan agama murni, tetapi ada unsur politik dalam kasus tersebut. Saking seriusnya persoalan itu sampai mengerahkan demo berjilid-jilid berjuta-juta orang. Ya, Mbak Elsa jangan lupa ini. Pendemo yang meminta Ahok di penjara bukan bere-bere di Monas Limin. Jutaan, bahkan mereka mengklaim belasan juta yang dikerahkan. Hanya untuk memenjarakan seorang Ahok yang dituduh melakukan penodaan agama. Itu membuktikan bahwa kasus penodaan agama bukanlah kasus sepele. Jangan hanya karena kasus ini menimpa lawan politik Anda, kemudian Anda menganggap bahwa ini kasus ringan atau kasus berat demi memihak kelompok Anda dan demi memojokkan lawan politik Anda. Kita harus fair, kita harus adil. Melihat penodaan agama secara substansial dan melihat potensi bahayanya secara substansial pula. Jangan mentang-mentang Anda menjadi pengacaranya Roy Suryo, kemudian seolah-olah melihat kasus ini kasus yang sepele. Merendahkan sekali terhadap bagaimana rasa cinta tanah air ini, rasa persatuan ini harus dijaga. Saya baca beritanya ini ya, Roy Suryo berharap damai, Elsa Sharif minta Kapolda Metro Jaya menjadi mediator. Nih. Pengacara Roy Suryo Elsa Sharif berharap kliennya Roy Suryo dengan pihak pelapor bisa berdamai di kasus postingan meme stupa Candi Borobudur ini. Tapi kita udah nyerahin surat permohonan penangguhan, kita juga udah tulis surat kepada penyidik.
Pak Kapolda dan Direskrimsus untuk menjadi mediator, memediasikan perdamaian antara Pak Roy dengan Pak Kevin dan Pak Hartono, kata Sarif hari kemarin. Ya lagi pula, masa Pak Kapolda harus turun tangan langsung mendamaikan Roy Suryo dalam kasus begini? Nggak mungkin mau lah. Kalau Pak Kapolda mau menuruti permohonan pengasarannya Roy Suryo, Anda menyakiti kita semua Pak Kapolda. Jangan mau. Ini kasus serius Pak Kapolda. Ini lagi pula nih, kok yang minta didamaikan oleh Kapolda ini loh. Jos banget, top temen Roy Suryo ini. Ini yang memandang remeh sekali nih. Terus kemudian jika dia bersalah di dalam IT, menurut surat edaran Kapolri, itu jika sudah meminta maaf itu tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipidana. Ya lihat-lihat pelanggarannya lah. Sudah saya terangkan di depan tadi lah. Elsa Sharif kemudian memberi contoh Irjen Fadil hingga Presiden Joko Widodo yang memaafkan orang-orang yang menghinanya. Kita beri contoh saja Bapak Presiden telah memaafkan orang yang telah menghina dia. Kemudian Bapak Kapolda, Pak Fadil juga memaafkan orang yang menghina Bapak Kapolda katanya. Sudah saya jelaskan ya. Ini bukan penghinaan kepada pribadi. Ini penghinaan kepada prinsip-prinsip di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam kita memegangi apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, Mas Arif. Sekali lagi, ini bukan persoalan pribadi. Ini persoalan kita semuanya. Persoalan bagaimana kita harus bersama-sama merawat Bhinneka Tunggal Ika secara baik demi kedamaian tanah air. Dan bersamaan dengan itu, ini juga pelajaran bagi siapapun, individu ataupun kelompok yang berani mencoba-coba merusak persatuan, merusak kerukunan umat beragama di tanah air ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.